Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah megah di pinggir kota. Suasana rumah terasa hangat, bahkan aroma kopi dan roti panggang membuat siapapun yang masuk merasa nyaman. Anissa, seorang wanita berusia awal 30-an, sibuk di dapur. Ia menata sarapan untuk suami dan kedua anaknya, sambil sesekali menatap mereka dengan senyum hangat. "Mas, sarapannya siap. Nasi goreng favoritmu," katanya sambil menaruh piring di meja. Suaminya Baskara duduk dengan wajah serius. Ia menerima sarapan itu tanpa tersenyum, lalu menatap ponselnya. Anissa menahan kecewa. Ia tahu sejak beberapa minggu terakhir, suaminya mulai berbeda. Dahulu, setiap pagi Baskara selalu menyapa dengan hangat, terkadang mencium kening Anissa sebelum berangkat kerja. Sekarang, hanya tatapan kosong dan anggukan singkat. "Terima kasih, Bu," jawab Baskara singkat sambil menatap ponsel. Anissa mengernyit. Nada suaminya terdengar dingin, hampir tidak peduli. Anissa mencoba mengingat-ingat kapan semua mulai berubah. Mungkin saat perusahaan Baskara mendapat klien besar, atau ketika ia terlalu fokus pada karirnya sendiri. Tapi, hatinya tak pernah rela menerima perubahan itu. Setelah sarapan, Anissa mengantar anak-anak ke sekolah. Ia menatap mereka berjalan ke dalam gerbang dengan seragam rapi. Senyum mereka adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat meskipun hatinya terasa hampa. Pulang dari sekolah, Anissa membuka laci meja Baskara. Hatinya sedikit berdebar. Ada perasaan ingin tahu sekaligus takut. Udina menemukan beberapa pesan yang dikirim dari nomor asing. Sebagian besar berupa kata-kata mesra. Nama pengirimnya, Riana. Detak jantungnya meningkat. Ia menutup laci secepat mungkin, tapi rasa sakit itu sudah merayapi seluruh tubuhnya. Ia mencoba tenang, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Mungkin ini salah paham. Mungkin aku salah melihat." Beberapa hari berikutnya, Baskara semakin berubah. Ia pulang larut malam dengan alasan kerja lembur, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat Anissa tidak nyaman. Ia mulai membandingkan Anissa dengan orang lain. Sekali waktu, saat Anissa memperlihatkan gaun baru untuk acara keluarga kecil, Baskara berkomentar, "Kamu nggak bisa dandan lebih rapi. Lihat aku selalu harus menutupi penampilanmu." Kata-kata itu menusuk Anissa sampai ke tulang. Ya, dulu ia merasa bangga dengan suaminya merasa dicintai. Sekarang, rasanya seperti ia hanya bayangan yang tak lagi dihargai. Suatu sore, Anissa memutuskan untuk menghadiri sebuah pertemuan orang tua di sekolah anaknya. Saat itu ia bertemu Riana secara tak sengaja. Riana, dengan penampilan glamor dan percaya diri, menatap Anissa dari ujung kepala hingga kaki. "Loh, ini istri Baskara?" kata Riana dengan nada mengejek. "Serius, penampilanmu seperti itu saja sudah pantas diperlakukan seadanya." Anissa terdiam. Mulutnya ingin menjawab, tapi kata-kata itu seperti tersumbat di tenggorokan. Orang-orang di sekitar mulai menatap mereka. Anissa menunduk malu sekaligus marah. Ia merasa dunia sedang menghancurkannya perlahan. Malamnya, suasana rumah semakin mencekam. Baskara duduk di sofa, menatap layar laptop, sementara Anissa menyiapkan makan malam. Anak-anak bermain di ruang tamu. Ia mencoba bersikap normal, tapi ada ketegangan yang sulit dijelaskan. "Mas, bisa kita bicara sebentar?" tanya Anissa dengan hati-hati. Baskara mengangkat kepala sebentar, lalu menghela napas panjang. "Tentang apa?" "Tentang kita. Tentang keluarga kita. Aku merasa ada yang berbeda. Aku ingin tahu." "Tidak ada yang berbeda. Kamu cuma terlalu sensitif," jawab Baskara dingin, lalu kembali menatap layar laptop. Hati Anissa semakin hancur. Ia menahan tangis, menarik napas panjang, lalu pergi ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Ia memandang anak-anak yang sedang tertidur di kamar sebelah, berharap bisa melindungi mereka dari luka yang ia rasakan sendiri. Hari-hari berikutnya, Anissa merasa hidupnya seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap kata Baskara seperti jarum yang menusuk hati. Setiap tatapan dinginnya membuat Anissa merasa tidak berarti. Namun, ia tetap mencoba tersenyum untuk anak-anaknya, menyembunyikan rasa sakit yang semakin menumpuk. Pada akhirnya, Anissa sadar, rumah yang dulu terasa seperti surga kini mulai retak. Setiap sudutnya menyimpan luka, setiap senyum yang dipaksakan terasa hampa. Ia tahu badai besar sedang menunggu di depan, dan ia harus menemukan kekuatan untuk menghadapinya, meski hatinya masih rapuh. Di dapur malam itu, Anissa menatap jendela sambil memegang secangkir teh hangat. Udara malam sejuk, tapi hatinya panas. Ia berbisik lirih pada diri sendiri. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus tetap kuat untuk anak-anak." Dan begitulah,
Titik awal dari kehancuran yang akan membentuk kekuatan seorang wanita dimulai. Rumah mewah, keluarga harmonis, semuanya hanyalah topeng. Di balik senyum manis dan tawa anak-anak, ada retakan yang lambat laun akan memaksa Anissa menatap kenyataan pahit. Surga yang retak ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjangnya. Hari itu tampak biasa. Matahari menembus jendela ruang tamu. Sinarnya hangat, tapi di hati Anissa ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasakan jarak yang aneh antara dirinya dan Baskara. Setiap senyum suaminya terasa dipaksakan, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti penghakiman. Anissa duduk di sofa sambil menatap ponselnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Ia tahu rasa curiga ini mulai mengganggu pikirannya. Beberapa pesan yang ia temukan sebelumnya di ponsel Baskara masih membekas, meski ia berusaha menepisnya. Namun hari itu, hatinya tidak bisa lagi menahan dorongan untuk mencari jawaban. Ini saatnya aku tahu yang sebenarnya. Gumamnya pelan sambil menatap layar laptop Baskara yang tertinggal di meja kerja. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop itu, mencari email dan pesan yang mungkin bisa menjawab rasa takutnya. Dan disitulah ia menemukannya. Bukti yang selama ini ia hindari, kini menatapnya dengan jelas. Percakapan mesra dengan seorang wanita bernama Riana. Kata-kata yang lembut tapi menggigit. Aku rindu kamu. Dan nanti malam, kita bertemu di tempat biasa. Anissa menutup laptop dengan tangan gemetar. Dunia seakan berhenti berputar. Suara anak-anak yang bermain di kamar mereka terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Ia menekuk lutut, menaruh kepala di tangan, dan menangis. Malam harinya Anissa mencoba berbicara dengan Baskara. Ia menyiapkan makan malam, menata meja dengan hati-hati, berharap bisa membuka percakapan tanpa pertengkaran. Namun, ketika Baskara pulang, wajahnya lebih dingin dari sebelumnya. Mas, kita perlu bicara, kata Anissa, menahan suara gemetar. Baskara mengangkat kepala sebentar, menatapnya, lalu menoleh ke arah televisi. Tentang apa lagi? Aku capek hari ini. Anissa menarik napas panjang. Aku tahu ada yang terjadi. Kau dekat dengan seseorang. Aku menemukan pesan-pesannya. Baskara menatapnya, mata sipit, kemudian tertawa tipis. Pesan? Kau terlalu sensitif. Hanya urusan kerja. Aku pikir kau bisa percaya padaku, tapi ternyata salah. Kata-kata itu menusuk Anissa lebih dalam daripada pisau. Ia berdiri, menatap suaminya dengan mata yang hampir berlinang air mata. Kau bilang itu urusan kerja, jadi aku ini dianggap bodoh. Aku yang selama ini mendukungmu, menjaga rumah, merawat anak-anak. Dianggap bodoh? Baskara menghela napas panjang, bersandar di sofa. Sudahlah Anissa, aku capek. Kalau kau mau ribut silakan, tapi jangan ganggu aku. Anissa mengamati suaminya. Ada jarak yang tak bisa dijembatani, ada rasa sakit yang sulit diungkapkan. Ia menatap anak-anak yang tidur di kamar. Wajah polos mereka seakan memanggilnya untuk tetap kuat. Namun di hatinya, rasa kecewa dan pengkhianatan membakar setiap sudut jiwa. Beberapa hari kemudian, Anissa memutuskan untuk menghadapi Riana secara langsung. Ia mengetahui dari beberapa teman bahwa Riana sering berada di sebuah kafe mewah dekat kantor Baskara. Dengan napas tertahan dan tangan sedikit gemetar, Anissa masuk ke kafe itu. Riana duduk di pojok, menatap Anissa begitu ia masuk. Dengan senyum sinis, Riana berdiri. Oh, ini kamu istri Baskara. Aku dengar kau penasaran dengan aku. Anissa menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku ingin bicara baik-baik. Tentang suamiku, tentang hubungan kalian. Riana tertawa. Suara itu menggema di ruangan. Bicara baik-baik? Lihat dirimu, pakaian lusuh, rambut tidak rapi, wajah kusut. Kau pikir bisa menandingiku? Kau bahkan tidak selevel denganku? Anissa merasakan darahnya memanas. Ia ingin menjerit, ingin menangis, ingin menghancurkan wanita itu. Tapi ia menahan diri. Semua orang di sekitar mulai menatap. Merasakan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Kau salah paham. Anissa mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar. Tidak ada salah paham. Riana memotong tajam. Kau hanya istri yang membosankan, tidak ada daya tarik, jadi wajar jika Baskara mencari sesuatu yang lebih baik. Kau pikir kau bisa melawanku? Tidak Anissa, tidak mungkin. Anissa menunduk, merasa dunia seakan runtuh di depannya. Kata-kata itu bukan sekadar hinaan. Itu pengakuan bahwa hidupnya yang selama ini ia bangun, diabaikan begitu saja. Ia meninggalkan kafe dengan air mata di pipi, langkahnya berat,
tapi hatinya mulai mengeras. Malam itu, di rumah yang kini terasa asing, Anissa menghadapi konfrontasi terakhir dengan Baskara sebelum semua berubah. Ia menyiapkan diri untuk mempertahankan harga dirinya. Namun ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka saat ini. Mas, aku ingin kau jujur. Siapa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Riana? Suaranya pelan tapi tegas. Baskara menatapnya sejenak, kemudian mengalihkan pandangan. Anissa, aku tidak peduli lagi. Aku ingin yang baru, yang lebih cocok denganku. Kau sudah selesai. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan hatinya. Anissa menatap suaminya, mata berair. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai membara. Kemarahan, kesedihan, dan tekad. Ia tahu, ini bukan akhir. Dunia yang ia kenal hancur. Tapi dari puing-puing ini, sesuatu akan lahir. Malam itu, Anissa membawa anak-anak keluar dari rumah, meninggalkan semua kenangan dan kenyamanan yang pernah ada. Jalanan gelap, udara malam dingin, tapi hatinya mulai menemukan satu hal. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus diinjak. Langkah pertama menuju balas dendam telah dimulai. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Langit biru cerah seakan menertawakan luka yang dirasakan Anissa. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata yang dulu bersinar hangat kini merah, kantung mata terlihat jelas, dan bibirnya bergetar menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Di luar, gedung-gedung tinggi kota menunggu hiruk-pikuknya pagi. Tetapi bagi Anissa, dunia terasa hampa. Hanya beberapa minggu yang lalu, rumahnya terasa hangat, suaminya tersenyum, dan anak-anak bermain tanpa beban. Sekarang, semuanya terasa palsu, rapuh, dan menyakitkan. Anissa menatap ponselnya, membaca kembali pesan-pesan yang membuktikan perselingkuhan Baskara. Setiap kata membuat jantungnya seperti ditekan. Setiap kalimat Riana terasa menampar wajahnya. Namun sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Rasa sakit itu bukan lagi hanya kepedihan, tapi juga bahan bakar. Ia memutuskan, hari ini dia akan menghadapi Riana sekali lagi, dan kali ini di tempat publik, supaya semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar kalah, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kafe itu elegan, berkelas, dan dipenuhi aroma kopi serta musik jazz lembut. Anissa memasuki ruangan, langkahnya tegas meski tangan sedikit gemetar. Di pojok ruangan, Riana duduk, menatap Anissa dengan senyum yang mengandung sinisme. Oh, lihat siapa yang datang. Riana menyeringai, suaranya tajam seperti pisau. Kau benar-benar berani muncul di sini? Kau pikir bisa menantangku? Anissa menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Aku tidak datang untuk ribut. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tahu segalanya tentangmu dan dia. Suaranya bergetar tapi tegas. Riana tertawa, suara itu memantul di dinding kafe. Segalanya? Kau maksud kau tahu bahwa aku lebih cantik, lebih sukses, dan lebih menarik dari dirimu? Selamat, kau benar. Tapi kau tetap tidak akan pernah bisa mengambil apa yang sudah aku miliki. Orang-orang di sekitar mulai menatap, merasakan ketegangan. Anissa merasakan amarah dan malu bercampur menjadi satu. Ia menatap Riana dengan mata yang terbakar tekad. Kau boleh cantik, boleh sukses. Tapi jangan salah, keberanian, kesetiaan, dan hati yang tulus, itu yang tidak pernah kau miliki. Riana mendekat, wajahnya sangat dekat dengan Anissa. Hati yang tulus? Kau bahkan tidak bisa membuat suamimu bahagia, dan sekarang kau menghakimi aku. Lihat dirimu. Pakaian lusuh, rambut kusut, wajah kusam. Siapa yang peduli dengan hatimu? Anissa merasa darahnya mendidih. Hatinya sakit, tapi kini bukan hanya karena sedih. Ini kemarahan murni, energi yang akan mengubahnya. Ia menunduk sebentar, mengumpulkan kata-kata. Aku mungkin terlihat lemah di matamu. Tapi percayalah, kekuatan tidak selalu terlihat dari penampilan. Kau akan mengerti itu suatu hari nanti. Riana menatapnya sambil tertawa sinis. Aku menunggu saat itu, tapi sampai sekarang, kau tetap tidak ada artinya. Anissa menatap sekeliling, melihat mata-mata penasaran orang-orang yang mulai memperhatikan konfrontasi ini. Ia tahu, ini bukan sekadar perseteruan pribadi. Ini momen di mana ia berdiri untuk dirinya sendiri. Dengan kepala tegak, ia membalikan badan dan meninggalkan kafe, langkahnya mantap. Di luar, udara sore dingin menyapa wajahnya. Anissa menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit masih ada, tapi hatinya mulai menemukan sesuatu yang lebih kuat, tekad. Ia tahu hidupnya tak bisa lagi bergantung pada seorang suami yang memilih wanita lain. Ia harus berdiri sendiri, untuk dirinya sendiri,
dan untuk anak-anaknya. Malam itu, di rumah yang kini terasa asing, Anissa menatap anak-anaknya tidur. Ia merasakan luka yang dalam, tetapi juga sebuah dorongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dorongan untuk berubah, untuk bangkit dari kehancuran. Beberapa hari kemudian, rumah itu menjadi saksi bisu pertengkaran besar antara Anissa dan Baskara. Suasana di ruang tamu tegang, seperti badai yang akan meledak kapan saja. Anissa berdiri tegak, wajahnya memerah karena emosi. "Mas, aku tahu semua. Jangan berpura-pura tidak ada. Aku tahu tentang Riana, tentang semua yang kau sembunyikan," teriaknya. Baskara menatapnya sejenak, wajahnya dingin. "Anissa, hentikan ini. Aku sudah lelah dengan drama ini. Aku ingin hidup yang baru, yang lebih sesuai denganku. Kau harus pergi." Anissa merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Kata-kata itu bukan sekadar pengkhianatan, tapi juga penolakan final. Ia menatap Baskara, menahan air mata, dan dengan suara serak tapi tegas berkata, "Kalau itu yang kau mau, silakan. Aku tidak akan meminta belas kasihan. Aku pergi, tapi aku tidak akan pernah kembali seperti dulu." Dengan itu, Anissa membawa anak-anaknya keluar dari rumah, meninggalkan semua kenangan, cinta yang hancur, dan kenyamanan yang pernah ada. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada satu hal yang kini menguat dalam dirinya. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Di jalanan yang dingin, lampu kota berkelip di malam hari, dan udara membawa aroma hujan yang akan segera turun. Anissa menggandeng tangan anak-anaknya erat-erat. "Kita akan baik-baik saja, Nak, aku janji. Kita mulai hidup baru," katanya lembut, meski suaranya masih bergetar. Anissa tahu, perjalanan ini baru dimulai. Luka yang terbuka bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari rasa sakit, ia akan menemukan kekuatan. Dari kehancuran, ia akan membangun kembali kehidupannya. Dan dari pengkhianatan ini, akan lahir seorang wanita yang tak bisa lagi diinjak atau diremehkan oleh siapapun. Malam itu, di tengah hujan yang mulai turun, Anissa menatap langit gelap. Air hujan membasahi wajahnya, tapi kali ini bukan sekadar air mata. Ini adalah simbol dari bersihnya hati dan tekadnya yang baru lahir. Surga yang retak kini berubah menjadi medan latihan bagi kekuatan yang akan segera ia tunjukkan kepada dunia dan kepada mereka yang pernah menghinanya. Malam itu terasa seperti duri di hati Anissa. Langit gelap di luar rumah megah itu seakan menegaskan kehancuran yang tengah menimpanya. Di ruang tamu yang biasanya hangat dan penuh tawa anak-anak, kini hanya ada keheningan yang menyesakkan. Anissa berdiri di depan Baskara, kedua anaknya menempel di sekelilingnya. Wajah mereka polos tapi bingung dengan ketegangan yang terasa. Suara mereka kecil, nyaris tak terdengar, sementara hatinya berdebar-debar menahan amarah dan rasa sakit yang tak tertahankan. "Mas, tolong, dengarkan aku. Ini rumah kita. Kita bisa bicarakan baik-baik," Anissa berkata sambil menatap Baskara dengan mata penuh harap. Baskara menatapnya sejenak, matanya dingin dan kosong. Ia menghela napas panjang, kemudian melangkah mendekat. "Sudahlah Anissa, aku sudah capek. Aku tidak butuh drama ini lagi. Aku ingin hidup baru, yang lebih cocok denganku. Kau dan anak-anakmu, kalian harus pergi." Anissa merasakan dunia runtuh. Kata-kata itu bagai palu menimpa hatinya. Ia menatap anak-anaknya, mencoba menahan tangis agar mereka tidak ketakutan. Kita harus pergi?" Suara anak sulungnya terdengar lirih. "Iya, Nak. Kita pergi," jawab Anissa sambil memeluk mereka erat. Namun di dalam hatinya, rasa hancur itu seperti api yang membakar setiap inci dirinya. Rumah yang pernah penuh cinta kini menjadi tempat pengusiran. Baskara melangkah ke arah meja kerja, membuka laci, dan mengeluarkan amplop kecil. Ia menyerahkannya kepada Anissa tanpa menatap lagi. "Ini untuk kebutuhan kalian. Selebihnya, urus saja hidup kalian sendiri." Anissa membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada sejumlah uang yang jauh dari cukup untuk hidup layak bersama anak-anak di kota besar. Air matanya jatuh di pipi tanpa bisa ditahan lagi. Ia menatap Baskara satu kali terakhir, matanya berkaca-kaca tapi tegas. "Terima kasih. Sudah menunjukkan siapa kau sebenarnya," katanya, suaranya serak. Anak-anak menatapnya, bingung tapi merasakan ketegangan di sekeliling mereka. Malam itu, mereka meninggalkan rumah dengan koper seadanya, hati berat, dan rasa malu yang sulit diungkapkan. Jalanan kota malam itu basah karena hujan baru saja reda, dan lampu jalan yang hangat pun tidak mampu mengusir dingin yang merayap ke tulang mereka.
Kontrakan kecil yang akan mereka tinggali terlihat suram dibandingkan rumah yang baru saja ditinggalkan. Cat dinding mengelupas, atap bocor, dan ruang tamu sempit tidak memiliki cahaya alami. Anak-anak menatapnya dengan mata yang bingung, tapi Anissa menahan air mata dan tersenyum. Ini sementara, Nak. Kita akan baik-baik saja. Hari-hari pertama di kontrakan terasa berat. Anak-anak sulit tidur karena tempat baru dan suara-suara di sekitar. Anissa bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, membersihkan rumah, dan menenangkan anak-anak. Setiap tugas sederhana terasa seperti ujian besar, tapi ia menekankan satu hal pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Suatu pagi, sambil menyuapi anak bungsunya dengan roti kering, Anissa berkata pelan, "Nak, Bu janji kita akan lebih kuat. Kita akan melalui ini bersama." Anak itu menatapnya dengan mata bulat penuh rasa percaya, dan Anissa merasakan getaran hangat kecil di hatinya. Rasa sakit masih ada, tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Beberapa hari berikutnya, Anissa mulai mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, mulai dari restoran kecil hingga perusahaan catering yang cukup terkenal. Penolakan demi penolakan datang, beberapa karena pengalaman yang kurang, beberapa karena mereka melihat statusnya sebagai seorang ibu tunggal. Setiap penolakan membuat hatinya sakit, tetapi rasa sakit itu kini diimbuhi dengan tekad. Kalau mereka tidak menghargai aku sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari mereka, gumamnya dalam hati. Suatu sore, saat membersihkan rumah kontrakan yang sempit, Anissa menemukan sebuah buku resep tua milik ibunya. Buku itu penuh catatan dan coretan, resep turun-temurun yang selama ini ia pandang sebelah mata. Ia menatap halaman-halaman itu, dan sebuah ide mulai muncul. Mungkin inilah jalan untuk membangun kembali hidupnya. Dengan masakan yang selalu ia cintai, ia mulai memasak dengan bahan seadanya. Mencoba resep-resep sederhana, dan membagikannya ke tetangga untuk dicoba. Beberapa tetangga menatap heran pada wanita sederhana ini, tapi ketika mereka mencicipi masakannya, pujian datang tanpa diduga. "Pus, ini enak sekali! Kau bisa jual ini, pasti laku," kata seorang tetangga sambil tersenyum lebar. Malam itu, Anissa duduk di kursi sempit di dapur kontrakan, menatap anak-anak yang sudah tertidur. Tangannya lelah, tubuhnya letih, tapi hatinya mulai merasakan kekuatan baru yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Luka yang terbuka karena pengkhianatan suaminya kini menjadi bahan bakar untuk kebangkitan yang lebih besar. Ia menatap jendela kecil, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Ini bukan akhir. Ini hanya awal, gumamnya. Dan malam itu, di antara kesedihan dan kehancuran, Anissa memutuskan. Ia tidak akan membiarkan diri menjadi korban lagi. Ini akan membangun hidupnya sendiri, dan membuktikan bahwa harga diri dan kekuatan seorang wanita tidak bisa diinjak oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Keesokan harinya, Anissa mulai menulis rencana kecil untuk memulai usaha catering rumahan. Ia mencatat semua resep, memikirkan strategi promosi, dan menghitung bahan yang bisa digunakan. Tidak ada modal besar, tidak ada bantuan dari orang lain, hanya tekad murni dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hari-hari awal terasa berat. Ia harus bangun pagi, belanja bahan seadanya, memasak, mengantar pesanan, sekaligus mengurus anak-anak. Ada kalanya tubuhnya lelah sampai nyaris tak bisa berdiri, tapi setiap kali melihat senyum anak-anak setelah makan, ia merasa semua jerih payah itu sepadan. Suatu siang, seorang pelanggan pertama datang untuk mencoba masakan Anissa. Dengan tangan gemetar, ia menyajikan nasi kotak sederhana. Pelanggan itu mencicipi, tersenyum, dan berkata, "Ini enak sekali. Rasanya berbeda dari yang lain." Hati Anissa bergetar. Ini bukan sekadar makanan. Ini simbol pertama dari kebangkitan yang ia mulai rencanakan. Dari rumah kontrakan yang sempit dan pengusiran yang menyakitkan, ia menemukan satu hal. Kekuatan sejati tidak datang dari kenyamanan atau kemewahan, tapi dari kemampuan untuk bangkit meski dunia menendangmu jatuh. Di malam hari, ketika anak-anak tertidur lelap, Anissa duduk sendiri di dapur. Hujan mulai turun di luar, suara tetesan air di atap kontrakan terdengar menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pelan, "Ini baru permulaan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Lebih kuat, lebih tangguh, dan tak akan pernah diinjak lagi." Luka yang ditinggalkan Baskara dan Riana bukanlah akhir. Itu adalah titik awal dari perjalanan panjang Anissa untuk bangkit dari kehancuran, menemukan kekuatan, dan membangun kembali hidupnya. Lebih indah,
lebih kuat, dan lebih bermakna dari sebelumnya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Matahari menembus jendela kontrakan, tapi sinarnya tak mampu menembus rasa hampa di hati Anissa. Ia bangun lebih awal, sebelum anak-anak, dan menatap dinding yang mengelupas, lantai yang retak dan atap yang bocor. Kontrakan kecil ini menjadi dunia barunya, dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Bu, kita makan apa hari ini?" Suara anak bungsunya terdengar lembut dari kamar tidur. Anissa tersenyum, meski senyum itu dipaksakan. "Kita sarapan roti dan telur, Nak. Nanti kita beli sayur, ya." Hari-hari awal di kontrakan menjadi ujian berat bagi Anissa. Tidak ada layanan rumah tangga, tidak ada fasilitas mewah, dan tidak ada dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Ia harus menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menenangkan anak-anak yang kebingungan dengan hidup baru mereka. Semua pekerjaan terasa berlipat ganda. Saat mengelap meja makan yang sudah mulai lengket, Anissa menatap foto lama di dinding. Foto keluarga kecilnya saat masih bahagia, senyum Baskara, tawa anak-anak. Hatinya seperti diremas tapi ia menahan air mata. Ia tahu, menangis tidak akan mengembalikan rumah yang hilang. Ia harus bertahan. Suatu sore, Anissa memutuskan untuk berjalan ke pasar tradisional dekat kontrakan. Anak-anak mengikuti di belakangnya, membawa tas plastik kecil untuk membantu membawa belanjaan. Orang-orang menatapnya, ibu muda dengan pakaian sederhana, langkahnya lemah tapi matanya penuh tekad. Saat memilih sayur di lapak pedagang, seorang ibu tetangga menyapa, "Bu, tinggal di sini sendirian?" "Anak-anak mana?" Anissa tersenyum tipis. "Sendirian." "Ya, tapi kita baik-baik saja." Ibu itu menatapnya penuh empati. "Kalau butuh bantuan, bilang saja. Kadang hidup itu berat sendirian." Ucapan itu seperti tetesan air hangat di hati Anissa. Ia merasa ada manusia lain yang peduli, meski dunia seolah menolaknya. Tapi ia tahu bantuan orang lain hanyalah sebagian kecil. Kekuatan sejati harus datang dari dirinya sendiri. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Anissa duduk di dapur sempit. Tangannya letih, tubuhnya sakit karena harus mengangkat belanjaan berat, dan pikirannya dipenuhi rasa putus asa. Ia membuka lembar resep lama milik ibunya, yang selama ini hanya tersimpan di rak tua. Setiap halaman penuh coretan tangan, setiap resep membawa kenangan hangat masa kecilnya. Ia mulai memasak, mencoba beberapa resep sederhana dengan bahan seadanya. Aroma masakan mengisi ruangan kecil itu, memberikan rasa nyaman yang sudah lama hilang. Anak-anak yang terbangun karena bau masakan, mendekat ke dapur dan tersenyum. "Bu, ini wangi sekali," kata anak sulungnya. Anissa tersenyum lelah. "Iya, Nak, nanti kita coba makan bersama, ya." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Anissa merasa sedikit tenang. Meski hidupnya hancur, meski rumah yang dulu hangat kini hilang, ada secercah harapan yang muncul. Ia menyadari, kekuatan tidak datang dari rumah megah atau suami yang setia, tapi dari kemampuan untuk bertahan mencintai anak-anak dan memulai kembali meski dunia menolaknya. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas keras. Anissa mulai menjual masakannya ke tetangga, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Setiap kali seseorang mencicipi masakannya dan tersenyum puas, hati Anissa merasa sedikit lebih ringan. Ini bisa menjadi awal, pikirnya. Namun, kehidupan tetap menantang. Suatu sore, ketika sedang mengantar pesanan kecil ke tetangga, salah seorang teman lama Baskara menatapnya dengan nada mengejek. "Oh, ini Anissa ya? Tinggal di sini dengan anak-anak? Dulu kan rumahmu besar dan nyaman." Sekarang lihat, Anissa menahan amarah dan rasa sakit. Ia menatap balik dengan kepala tegak. "Ya, ini hidupku sekarang. Tapi jangan salah, aku akan baik-baik saja." Malamnya, di kontrakan yang sempit, Anissa menulis rencana kecil. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya mengubah masakan rumahan menjadi usaha kecil yang bisa bertahan lama. Ia mencatat resep, menulis daftar bahan, dan menghitung keuntungan sekecil apapun. Anissa tahu ini hanyalah permulaan. Titik terendah yang ia rasakan kini menjadi dasar untuk membangun kembali hidupnya. Luka yang terbuka akibat pengkhianatan Baskara dan hinaan Riana membentuk tekad baru. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Beberapa hari kemudian, ketika menyiapkan nasi kotak sederhana untuk tetangga, seorang pelanggan pertama datang. Ia adalah seorang pegawai kantor kecil di dekat kontrakan. Ia mencicipi masakan Anissa dan tersenyum. "Ini enak sekali.
Rasanya berbeda dari yang lain. Hati Anissa bergetar. Ia merasa seperti ada cahaya di ujung terowongan gelap. Mungkin hidup tidak akan kembali seperti semula, tapi ada sesuatu yang baru sedang muncul. Dari puing-puing penderitaan, ada peluang untuk membangun kekuatan baru. Di malam hari, setelah anak-anak tertidur, Anissa menatap jendela kecil kontrakan. Hujan mulai turun, suara tetesannya menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku mungkin sedang di titik terendah, tapi ini bukan akhir. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan, aku bisa lebih kuat dari yang mereka kira." Anissa tahu perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Kesedihan, pengkhianatan, dan penderitaan yang dirasakannya sekarang hanyalah batu pijakan. Dari titik terendah ini, ia akan menemukan jalan menuju kebangkitan, menuju hidup yang lebih baik, dan menuju kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Malam itu, di tengah hujan yang mereda, Anissa memeluk anak-anaknya erat. Mereka tertidur dengan wajah damai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasakan secercah ketenangan. Dari luka yang dalam, dari pengkhianatan yang pahit, ia menemukan satu hal yang tak ternilai. Keberanian untuk memulai hidup baru, dengan anak-anak, dengan harapan, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kontrakan kecil Anissa dengan lembut. Udara segar masuk, membawa aroma basah tanah dan sedikit asap dapur dari rumah tetangga. Anissa berdiri di dapur yang sempit, menatap bahan-bahan seadanya yang sudah ia beli tadi pagi. Di depannya, anak-anak duduk di meja kecil, menunggu sarapan sederhana. Anissa menatap mereka sebentar lalu tersenyum. Senyum itu tidak lagi sekadar menyembunyikan rasa sakit, tapi juga memberi mereka semangat. "Sarapan sudah siap, Nak. Nasi goreng sederhana, tapi ibu jamin enak," katanya sambil menuang telur dadar di atas nasi. Anak sulungnya, dengan mata bulat penuh rasa penasaran, menatap ibunya. "Bu, nanti ibu jual masakan ini ya?" Anissa mengangguk. "Iya, Nak. Ini langkah pertama kita. Kita mulai dari kecil, tapi kita pasti bisa." Setelah sarapan, Anissa menyiapkan beberapa kotak makanan untuk tetangga dan teman dekat yang ia kenal dari kontrakan. Setiap kotak sederhana, nasi putih, lauk seadanya, sayur tumis, tetap disajikan dengan rapi. Ia ingin memberi kesan profesional meski semua terbatas. Langkah pertama terasa berat. Ia harus mengatur waktu antara memasak, mengantar pesanan, dan mengurus anak-anak. Pagi itu, ketika mencoba mengantar kotak pesanan pertama ke kantor kecil di dekat kontrakan, motor sewaan yang ia pakai mogok di tengah jalan. Anak-anak duduk di jok belakang, bingung dan ketakutan. "Bu, kenapa motornya berhenti?" tanya anak bungsunya dengan suara gemetar. Anissa menarik napas panjang, menenangkan diri. "Tenang, Nak. Kita dorong sebentar, nanti kita sampai." Ia mendorong motor sambil tersenyum tipis. Keringat menetes di dahinya, tapi hatinya menolak menyerah. Ini bukan hanya soal mengantar makanan, tapi soal menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan. Sesampainya di kantor, Anissa menyerahkan kotak makanan dengan hati-hati. Pegawai kantor yang menerima hanya tersenyum sambil berkata, "Oh, ini buatan ibu? Semoga laku ya." Kata-kata itu terdengar dingin, tapi Anissa tersenyum. "Terima kasih, semoga kalian suka." Hari-hari pertama terasa menantang. Beberapa pelanggan menolak, beberapa hanya tersenyum tanpa memberi komentar. Ada kalanya Anissa pulang dengan hati hampa, kotak makanan yang tidak terjual menumpuk, dan anak-anak menatapnya dengan wajah bingung. Namun, dari setiap kegagalan kecil, Anissa belajar sesuatu. Ia belajar menyesuaikan rasa, memperbaiki tampilan makanan, dan belajar berbicara lebih percaya diri saat menawarkan produk. Ia mulai menulis di selembar kertas semua kritik dan pujian yang diterima, menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Suatu sore, ketika memasak untuk pesanan beberapa tetangga, seorang ibu dari rumah seberang mengetuk pintu. "Bu, boleh aku coba masakan ibu?" Anissa tersenyum lelah. "Tentu, silakan dicicipi." Ibu itu mengambil satu suap, mengunyah perlahan, lalu tersenyum lebar. "Ini enak sekali. Rasanya segar, bumbu pas, dan cara penyajiannya rapi. Kau pasti bisa jual lebih banyak kalau promosinya tepat." Hati Anissa bergetar. Ini adalah pertama kalinya seseorang memberi pujian yang sungguh-sungguh, bukan hanya sopan santun. Ia mulai merasa ada harapan, namun tantangan tidak berhenti. Ada tetangga yang berkata dengan nada meremehkan, "Ibu jualan masakan? Tapi dengan pengalaman seadanya, apa ada yang mau beli?" Anissa menelan ludah. Tapi kali ini ia tidak menyerah. Kalau mereka mau mencoba, mereka akan tahu kualitasnya. Jawabnya tenang.
menahan amarah. Di malam hari, setelah anak-anak tertidur, Anissa duduk menatap catatan harian usahanya. Ia menulis strategi, siapa yang bisa ia tawari, bagaimana memperkenalkan masakan lewat tetangga dan media sosial sederhana, serta bagaimana mengatur jadwal memasak agar tidak mengganggu anak-anak. Hari ini berat, tapi aku tidak akan menyerah, gumamnya sambil menulis. Setiap kotak yang terjual adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, pesanan perlahan bertambah. Orang-orang yang mencoba masakannya mulai menyebarkan kabar dari mulut ke mulut. Seorang tetangga bahkan berkata, "Ibu, kalau terus begini, nanti kau bisa buka usaha lebih besar." Anissa tersenyum, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Ia harus tetap konsisten, tetap sabar, dan terus belajar dari setiap kesalahan. Suatu siang ketika menyiapkan pesanan untuk kantor yang lebih besar, anak bungsunya bertanya polos, "Bu, nanti kita punya rumah yang lebih besar lagi kan?" Anissa menatap anak itu, tersenyum hangat, meski hatinya lelah. "Iya, Nak. Kalau ibu terus bekerja keras, kita pasti bisa." Malam itu, di dapur kontrakan yang sempit, Anissa menatap jendela kecil yang menghadap jalanan gelap. Hujan mulai turun tipis menciptakan ritme yang menenangkan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Aku tidak lagi seorang korban. Aku mulai menulis takdirku sendiri. Satu kotak makanan pada satu waktu." Anissa tahu, masih banyak rintangan di depan. Modal terbatas, waktu yang padat, dan tekanan dari dunia yang sering meremehkan ibu tunggal. Tapi ia juga tahu, dari kegagalan awal ini, dari rasa sakit dan pengorbanan, akan lahir kekuatan yang lebih besar. Ia menyentuh buku resep tua ibunya, tersenyum tipis dan berkata, "Buku ini bukan hanya resep. Ini adalah jalan menuju kebangkitanku. Aku akan membuktikan bahwa dari titik terendah, aku bisa bangkit lebih kuat dari siapapun." Di dapur kontrakan itu, di tengah aroma masakan yang sederhana tapi harum, Anissa menatap anak-anaknya yang tertidur lelap. Ia merasakan satu hal yang belum pernah dirasakannya sejak pengkhianatan, harapan. Dari rasa sakit, dari pengusiran, dari keterpurukan, harapan itu muncul, dan ia tahu, perjalanan untuk membangun kembali hidupnya baru saja dimulai. Pagi itu, udara di sekitar kontrakan terasa lebih hangat. Sinar matahari menembus jendela kecil, menerangi dapur yang sempit, tapi kini penuh aroma masakan. Anissa menatap meja kerja seadanya tempat ia menyiapkan kotak-kotak makanan. Hatinya terasa lebih ringan. Hari-hari terakhir terasa berbeda. Pesanan mulai bertambah, dan beberapa tetangga bahkan memuji kualitas masakan yang ia buat. Suara anak-anak yang berlarian di dapur ikut menambah semangatnya. "Bu, pesanan hari ini banyak kan?" tanya anak sulungnya dengan mata berbinar. Anissa tersenyum, menepuk kepala anaknya. "Iya, Anak. Hari ini banyak yang pesan. Jadi kita harus kerja sama ya." Anissa mulai merasakan satu hal yang selama ini hilang. Keyakinan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Semangatnya tumbuh dari setiap kotak makanan yang berhasil sampai ke tangan pelanggan, dari setiap senyum puas yang ia terima. Saat mengantar pesanan pertama pagi itu, seorang tetangga memanggilnya. "Bu Anissa, ini luar biasa. Rasa masakan ibu memang beda. Kalau begini terus, nanti ibu bisa buka restoran sendiri." Anissa tersenyum, merasa hangat di hati. Kata-kata itu seperti bahan bakar kecil yang menambah semangatnya. "Terima kasih. Aku akan terus berusaha." Hari itu, setelah mengantar semua pesanan, Anissa duduk sebentar di bangku taman dekat kontrakan. Ia menarik napas panjang, menatap langit biru dan tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dunia tidak lagi menekan, tapi memberinya peluang. Beberapa hari kemudian, pelanggan mulai menyebar melalui rekomendasi mulut ke mulut. Seorang pegawai kantor besar mencoba masakan Anissa dan langsung menyukainya. Ia membagikan kontak Anissa kepada teman-temannya, dan secara perlahan, pesanan meningkat dari tetangga menjadi kantor-kantor kecil di sekitar kontrakan. Suatu sore, ketika sedang menyiapkan pesanan besar untuk sebuah kantor, anak bungsunya bertanya dengan polos, "Bu, nanti kita bisa makan di rumah yang besar lagi, kan?" Anissa menatap anak itu, tersenyum hangat sambil mengelus kepalanya. "Iya, Nak. Kalau kita terus bekerja keras, kita pasti bisa." Hatinya terasa hangat. Anak-anaknya adalah sumber kekuatannya yang paling murni. Namun, kesulitan tetap datang. Beberapa pesanan batal karena kesalahan kurir, ada tetangga yang mengeluh karena sayuran kurang segar,
dan modal yang terbatas membuat Anissa harus menghitung setiap rupiah. Meski begitu, ia mulai belajar dari setiap masalah, menulis catatan, dan memperbaiki sistemnya secara perlahan. Suatu pagi, Anissa menerima telepon dari seorang pengusaha kecil yang tertarik dengan masakannya. "Bu Anissa, saya dengar masakan Ibu enak. Saya ingin pesan rutin untuk karyawan di kantor saya. Bisa tidak?" Hati Anissa berdebar. Ini adalah kesempatan pertama untuk kontrak reguler, bukan hanya pesanan satu kali. Ia menata napas mencoba tetap tenang. "Tentu, Pak. Ibu akan siapkan dengan baik." Percakapan itu membuatnya merasa dunia mulai berpihak. Dari titik terendah, dari pengusiran dan luka, kini ada peluang yang nyata. Anissa tersenyum, merasakan bangga pada dirinya sendiri. Ia mulai percaya bahwa meski dunia pernah menghinanya, ia mampu membuktikan bahwa ia bisa lebih. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Anissa menatap buku resep tua ibunya. Ia membuka halaman yang sudah lusuh, mengingat kembali setiap coretan tangan ibunya, dan tersenyum. Ini bukan hanya resep. Ini adalah jalan menuju masa depan kita. Aku akan membuatnya berhasil. Seiring waktu, usaha kecil Anissa mulai dikenal lebih luas. Beberapa tetangga bahkan menawarkan bantuan, mulai dari membawakan pesanan, membantu promosi lewat media sosial sederhana, hingga memberi saran untuk kemasan yang lebih menarik. Dukungan kecil ini menambah semangat Anissa. Suatu hari, saat mengantar pesanan ke kantor besar, seorang pegawai mendekatinya dan berkata, "Bu, masakan Ibu enak banget. Kalau terus begini, pasti suatu hari Ibu bisa buka restoran ternama." Anissa tersenyum tipis, hatinya bergetar. Kata-kata itu bukan sekadar pujian. Itu adalah bukti nyata bahwa usahanya mulai diakui. Ia menyadari, langkah kecil yang diambilnya setiap hari, dari memasak di dapur sempit, mengantar pesanan sendiri, hingga menulis catatan, sedang membuahkan hasil. Malam itu, di dapur kontrakan Anissa duduk sendiri. Hujan turun tipis di luar, suara tetesan di atap terdengar menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Dari titik terendah aku berhasil memulai perjalanan. Sekarang aku tahu, aku bisa lebih dari sekadar bertahan, aku bisa menang." Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan. Anissa mulai memiliki jadwal yang lebih teratur, pembagian tugas dengan anak-anak kecilnya, dan pelanggan yang semakin banyak. Ia belajar mengatur waktu, memanfaatkan media sosial untuk promosi sederhana, dan mulai menabung dari keuntungan kecil. Anissa menyadari satu hal penting. Keberhasilan bukan datang dari keajaiban, tapi dari konsistensi, kerja keras, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap kotak makanan yang terjual adalah bukti bahwa ia mampu membangun hidup sendiri, meski dunia pernah menendangnya jatuh. Malam itu, setelah anak-anak tertidur pulas, Anissa menatap langit gelap dari jendela kecil kontrakan. Lampu kota berkelap-kelip jauh di kejauhan, dan suara hujan yang reda membuat suasana tenang. Ia tersenyum, menutup mata sejenak dan berkata, "Ini baru permulaan. Cahaya harapan sudah muncul, dan aku tidak akan membiarkannya padam." Anissa tahu, masih ada perjalanan panjang di depan, tantangan yang lebih besar, persaingan, dan kemungkinan kegagalan. Tapi dari keberhasilan awal ini, dari setiap senyum pelanggan, dari setiap kata pujian, ia mulai menyadari satu hal. Ia tidak lagi sama seperti dulu. Ia telah berubah, menjadi wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Di dapur sempit itu, di tengah aroma masakan yang harum dan anak-anak yang tertidur pulas, Anissa merasakan kekuatan baru. Dari titik terendah, dari luka yang dalam, ia menemukan cahaya harapan. Dan cahaya itu, sekecil apapun, kini menjadi kompas yang akan menuntunnya menuju kebangkitan yang lebih besar. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur kontrakan, menerangi meja kecil penuh catatan, buku resep, dan beberapa kotak makanan yang siap dikirim. Anissa duduk sambil menatap tumpukan kertas di depannya, menandai beberapa halaman dengan stabilo merah. "Hari ini kita harus rencanakan semuanya dengan lebih matang," gumamnya pelan sambil menyesap teh hangat. Anak-anak bermain di sudut dapur, tertawa kecil, tapi Anissa tetap fokus. Ia tahu, untuk membawa usaha cateringnya ke level berikutnya, ia harus menyusun strategi. Langkah pertama adalah meninjau kembali pelanggan yang sudah ada. Ia menulis daftar, mencatat apa yang mereka pesan paling sering, masakan favorit, dan kritik yang pernah diberikan. Setiap detail, sekecil apapun,
penting. Bu, nanti kita bisa jual ini ke kantorku juga nggak? Suara anak sulungnya terdengar antusias. Anissa tersenyum hangat. Mungkin nak, tapi ibu harus rencanakan dulu. Kita harus pastikan semua pesanan bisa tepat waktu, dan rasanya tetap enak. Setelah sarapan sederhana, Anissa memutuskan untuk berjalan ke pasar tradisional. Ia ingin memastikan bahan-bahan tetap segar, tapi sekaligus mencari tahu tren masakan terbaru. Di pasar, beberapa pedagang memberi informasi tentang sayuran yang baru musimnya, sementara yang lain menawarkan harga lebih murah jika dibeli dalam jumlah banyak. Terima kasih, Pak. Ini bisa membantu aku hemat modal, kata Anissa sambil tersenyum pada pedagang. Setelah kembali ke kontrakan, Anissa menyiapkan beberapa resep baru untuk dicoba. Ia tahu, untuk menarik lebih banyak pelanggan, variasi menu harus ada. Ia mencoba memadukan resep lama ibunya dengan sedikit inovasi modern. Aroma masakan memenuhi dapur kecil, memberi semangat yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, seorang tetangga mengetuk pintu. Bu Anissa, aku dengar masakan ibu enak banget. Aku punya teman di kantor yang pasti mau coba. Mau aku perkenalkan? Anissa menatap tetangga itu. Hati berdebar. Kesempatan ini bisa menjadi awal kontrak rutin baru. Tentu, Pak. Terima kasih banyak. Ini benar-benar membantu. Hari itu Anissa juga mulai menulis rencana promosi sederhana. Ia membuat daftar kontak tetangga, teman lama, dan beberapa kantor kecil di sekitar kontrakan. Ia belajar memanfaatkan media sosial seadanya, memposting foto masakan dengan ponsel, menulis caption singkat tapi menarik, dan menandai orang-orang yang mungkin tertarik. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Anissa duduk di dapur sambil menatap catatan harian usahanya. Kalau aku terus konsisten, perlahan tapi pasti, usaha ini bisa berkembang, gumamnya. Ia menandai setiap strategi, memanfaatkan media sosial, memperluas jaringan pelanggan, menjaga kualitas masakan, dan belajar mengelola waktu dengan lebih efisien. Keesokan harinya, Anissa menerima pesanan besar pertama dari kantor yang direkomendasikan tetangga. Hatinya berdebar saat mempersiapkan kotak makanan lebih banyak dari biasanya. Anak-anak membantu sebisa mereka, mengangkat kotak ringan atau membantu menata meja. Bu, ini banyak banget, kata anak bungsunya sambil mengangkat kotak kecil. Anissa tersenyum sambil menepuk kepalanya. Iya nak, ini latihan untuk kita, supaya kita bisa lebih kuat dan siap menghadapi pesanan lebih banyak lagi. Namun, tantangan muncul. Saat mengantar pesanan, motor yang biasa dipakai mogok di tengah jalan. Kotak-kotak makanan hampir tumpah. Anissa menahan napas, mendorong motor dengan seluruh tenaga. Anak-anak duduk di jok belakang dengan cemas. Bu, aku takut. Suara anak sulungnya terdengar panik. Tenang nak, kita pasti sampai, jawab Anissa sambil tetap tersenyum, meski keringat menetes deras. Tekadnya lebih kuat daripada rasa lelahnya. Akhirnya mereka berhasil sampai, dan pelanggan menunggu dengan senyum lega. Keberhasilan kecil itu memberi Anissa pelajaran penting. Usaha tidak selalu mulus, tapi ketekunan akan membawa hasil. Ia mulai merasakan rasa percaya diri yang tumbuh. Tidak hanya dalam memasak, tapi juga dalam menghadapi masalah, mencari solusi, dan tetap tenang di tengah tekanan. Beberapa hari kemudian, pesanan rutin dari kantor itu semakin bertambah. Anissa mulai belajar mengatur jadwal lebih rapi. Memasak pagi untuk pesanan kantor, sore untuk tetangga, dan malam untuk menu khusus pelanggan tetap. Ia juga mulai menabung keuntungan kecil untuk modal membeli peralatan tambahan, seperti panci besar dan kotak makanan lebih rapi. Suatu malam, saat membersihkan dapur, Anissa menatap anak-anak yang tertidur pulas di kamar kecil. Ia tersenyum, merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan rumah dan suami, kepuasan. Kepuasan karena berhasil bertahan, karena mampu memulai kembali, dan karena setiap langkah yang diambil memberi hasil nyata. Dari titik terendah, aku berhasil menemukan cahaya harapan, gumamnya pelan sambil menutup buku resep tua ibunya. Dan sekarang, waktunya aku menyalakan cahaya itu lebih terang lagi. Beberapa tetangga mulai membantu mempromosikan usaha Anissa dari mulut ke mulut.
Bahkan beberapa pelanggan yang awalnya ragu, kini kembali dengan pesanan lebih banyak. Anak-anak pun merasa bangga pada ibu mereka, membantu sebisa mungkin, dan senyum mereka adalah energi tambahan bagi Anissa. Di malam hari, setelah semua pesanan selesai, Anissa duduk di bangku dapur, menatap jendela kecil. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, jauh di kejauhan, dan suara hujan yang ringan terdengar menenangkan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Ini baru awal. Jika aku terus bekerja keras, memperbaiki strategi, dan tetap konsisten, aku akan sampai jauh. Aku akan membuktikan bahwa dari keterpurukan, aku bisa bangkit lebih kuat daripada sebelumnya." Anissa tahu, masih ada perjalanan panjang di depan, persaingan, masalah modal, bahkan kemungkinan pelanggan yang kecewa. Tapi dari setiap keberhasilan kecil ini, dari setiap senyum yang ia dapatkan, ia merasakan satu hal yang jelas. Cahaya, harapan itu kini nyata, dan ia siap menyalakannya lebih terang untuk masa depan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Pagi itu terasa berbeda bagi Anissa. Udara segar menembus jendela dapur kontrakan, membawa aroma kopi dan tanah basah dari hujan semalam. Meja kecil yang sebelumnya penuh kekacauan kini rapi dengan kotak-kotak makanan siap kirim, catatan strategi, dan beberapa catatan pesanan rutin. "Hari ini pesanan lebih banyak dari biasanya," kata anak sulungnya sambil menatap tumpukan kotak. "Kita pasti bisa, Bu." Anissa tersenyum, menepuk kepala anaknya. "Betul, Nak. Hari ini kita harus lebih disiplin dan semangat. Setiap kotak yang terkirim adalah langkah kita menuju lebih besar." Pesanan kantor dan tetangga semakin banyak. Anissa mulai belajar mengatur logistik, menghitung waktu pengiriman, dan memprediksi kebutuhan bahan dengan lebih tepat. Ia juga mulai menulis catatan tentang pelanggan tetap, menu favorit, alergi, dan preferensi mereka. Setiap detail, sekecil apapun, dijaga dengan cermat. Suatu siang, seorang pelanggan lama datang ke kontrakan dengan wajah berseri. "Bu Anissa, aku ingin memesan untuk acara kantor besar. Bisa menyiapkan 50 kotak makanan?" Hati Anissa berdebar. Ini pesanan terbesar sejauh ini. Ia menatap anak-anaknya, tersenyum. "Tentu, Nak, kita harus kerjasama. Ibu percaya kita bisa." Hari itu, dapur kecil kontrakan berubah menjadi pusat operasi. Anak-anak membantu sebisa mungkin, memotong sayur, menata kotak, dan menyusun lauk. Anissa memimpin dengan tegas, tapi tetap lembut. Ia tahu, keberhasilan mereka tidak hanya tentang masakan, tapi juga tentang kerjasama dan ketekunan. Namun tantangan datang. Saat pengiriman, hujan deras mengguyur kota. Jalanan licin, motor yang mereka pakai sering tersendat, dan beberapa kotak hampir basah. Anissa menahan napas, mendorong motor dengan seluruh tenaga. Anak-anak duduk di jok belakang dengan wajah cemas. "Bu, hati-hati!" Suara anak bungsunya terdengar panik. "Tenang, Nak. Kita pasti sampai," jawab Anissa sambil menatap jalan dengan penuh konsentrasi. Akhirnya mereka berhasil mengantar pesanan tepat waktu, dan pelanggan tersenyum lega. Keberhasilan ini menjadi titik balik. Nama Anissa mulai dikenal lebih luas, tidak hanya di kontrakan, tapi juga di kantor-kantor kecil sekitar. Media sosial sederhana yang ia gunakan mulai menarik perhatian, dan beberapa orang merekomendasikan masakannya ke teman-teman mereka. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Anissa menatap catatan harian usahanya. Ia tersenyum tipis, hati berdebar. Dari kontrakan kecil ini, aku mulai melihat masa depan. Jika aku terus konsisten, suatu hari usaha ini bisa lebih besar lagi. Namun, di balik keberhasilan, tekanan juga meningkat. Beberapa tetangga mulai menuntut agar pesanan cepat selesai. Ada pelanggan yang mengeluh soal rasa tertentu, dan modal terbatas membuat Anissa harus cermat dalam setiap pengeluaran. Ia belajar menyeimbangkan antara menjaga kualitas, memenuhi permintaan, dan tetap hemat. Suatu siang, seorang pengusaha F&B kecil datang ke kontrakan. "Bu Anissa, aku dengar masakan ibu luar biasa. Aku ingin menawarkan kerja sama. Bisa kita bicara?" Hati Anissa berdebar. Ini adalah peluang besar. Ia menyiapkan diri, menjelaskan sistem, kualitas bahan, dan bagaimana ia mengatur logistik dengan cermat. Pengusaha itu tersenyum, mengangguk. "Aku yakin kita bisa bekerja sama. Masakan ibu punya potensi besar." Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Anissa menatap langit gelap dari jendela kontrakan. Lampu kota berkelap-kelip jauh di kejauhan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati,
Perjalanan ini tidak mudah, tapi aku mulai melihat hasil dari kerja kerasku. Dari titik terendah, aku berhasil menyalakan cahaya harapan. Sekarang, waktunya aku menyalakan cahaya itu lebih terang. Hari-hari berikutnya, usaha Anissa berkembang pesat. Pesanan rutin dari kantor semakin meningkat. Beberapa pelanggan baru muncul karena rekomendasi mulut ke mulut. Dan media sosial sederhana yang ia kelola mulai menarik perhatian orang-orang di luar lingkungan kontrakan. Namun, persaingan juga muncul. Beberapa catering lokal melihat masakan Anissa mulai laku keras dan mencoba menawarkan harga lebih murah atau menjelek-jelekan usahanya. Anissa merasakan tekanan, tapi kali ini ia lebih tenang. Ia tahu, kualitas, konsistensi, dan pelayanan yang tulus akan selalu menang dibanding trik murah. Suatu sore, saat menyiapkan pesanan besar, anak sulungnya bertanya dengan polos. "Bu, nanti kita bisa punya rumah yang lebih besar lagi kan?" Anissa tersenyum hangat. "Iya, Nak. Kalau kita terus bekerja keras dan bijak, suatu hari rumah besar itu akan jadi nyata. Tapi yang paling penting, kita punya satu sama lain. Dan itu lebih berharga daripada rumah atau uang." Di malam hari, setelah semua pesanan selesai, Anissa duduk di dapur kontrakan, menatap buku resep tua ibunya. Ia tersenyum mengelus halaman lusuh itu. Dari titik terendah, aku berhasil sampai sejauh ini. Dan ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang. Tapi aku tidak takut lagi. Aku siap menghadapi apapun demi masa depan kita. Anissa tahu, untuk sampai ke puncak yang sesungguhnya, ia harus terus belajar, terus bekerja keras, dan tidak pernah membiarkan rasa takut menghentikannya. Dari keterpurukan, dari pengkhianatan, dari luka yang mendalam. Kini ia bangkit, siap menatap dunia dengan kepala tegak, hati tegar, dan tekad yang tak tergoyahkan. Pagi itu terasa hangat bagi Anissa. Matahari menembus jendela kantor barunya, bukan kontrakan sempit yang dulu ia tinggali. Meja besar, kursi kulit, dan aroma kopi segar menyambutnya. Tapi yang paling membahagiakan bukan fasilitas mewah itu, melainkan kenyataan bahwa semua ini hasil kerja keras, air mata, dan tekadnya sendiri. "Bu, kita benar-benar punya kantor sekarang?" Anak sulungnya bertanya sambil menatap ruangan luas dengan mata berbinar. Anissa tersenyum, menepuk kepala anak itu. "Iya, Anak, ini semua berkat kerja keras kita. Tapi ingat, kerja keras dan hati yang tulus selalu membawa hasil." Sejak usaha catering rumahan pertama di dapur kontrakan, kini Anissa memimpin perusahaan F&B yang berkembang pesat. Pelanggan rutin dari kantor-kantor besar, media sosial yang memuji masakannya, dan kerjasama dengan beberapa pengusaha kecil telah membuat namanya dikenal luas. Dari titik terendah, ia kini berdiri di puncak, dengan reputasi yang kuat dan tim yang setia. Namun, dunia tidak melupakan pengkhianatan yang pernah ia alami. Suatu siang, Anissa menerima undangan bisnis dari seorang investor besar. Saat ia masuk ke ruang rapat megah itu, ia melihat sosok yang familiar. Baskara dan Riana duduk dengan wajah pucat. Hati Anissa berdebar, tapi ia menahan emosi. Ia duduk dengan tenang di kursi paling strategis, menatap mereka dari atas. Suasana tegang. Riana yang dulu sombong kini terlihat gelisah. Baskara tampak kikuk, wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Seorang pengacara membuka pertemuan. "Ini pertemuan terakhir untuk negosiasi akuisisi, silakan." Baskara mencoba memulai pembicaraan, suaranya bergetar. "Anissa, kami butuh bantuanmu. Perusahaan kami dalam bahaya. Tolong, bantu kami." Riana menatap Anissa dengan mata berlinang air mata, kemudian menunduk dan, dengan perlahan, menempelkan kedua tangannya di kaki Anissa. "Tolong. Ibu, kami mohon. Aku salah." Anissa menatap mereka berdua dengan dingin. Hati yang dulu hancur kini tetap teguh. Ia menarik napas panjang, menatap mata mereka, dan berkata dengan tenang tapi tegas. "Dulu, kau bilang aku tidak selevel denganmu, Riana. Sekarang kau benar. Perusahaanku tidak pernah berinvestasi pada kegagalan, dan aku tidak pernah menolong orang yang telah menginjak-injak harga diriku." Baskara menelan ludah. Wajahnya memerah. Ia mencoba bicara lagi, tapi Anissa mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Riana menunduk lebih dalam, air matanya jatuh, namun Anissa tetap tenang. Tidak ada amarah, hanya keadilan yang terpampang jelas. Ia tahu kemenangan sejati bukanlah membalas dendam, tapi membuktikan bahwa ia bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus menghancurkan orang lain.
Setelah beberapa menit diam yang terasa seperti selamanya, Anissa bangkit dari kursi. Pertemuan ini selesai. Aku harap kalian bisa mengambil pelajaran dari ini. Dunia tidak akan menunggu siapapun, dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah mantap, anak-anaknya dan tim menunggu di luar. Hati Anissa ringan, lega dan penuh kebanggaan. Anak-anak tersenyum lebar memeluknya erat. "Ibu hebat!" seru mereka bersamaan. Anissa tersenyum, menepuk kepala mereka. "Bukan karena ibu hebat, tapi karena kita tidak pernah menyerah. Kita selalu bangkit, walau dunia menendang kita jatuh." Di luar gedung megah itu, cahaya matahari menyorot wajahnya. Dari titik terendah, dari kontrakan sempit, dari penghinaan dan pengkhianatan, kini Anissa berdiri tegak di puncak. Ia bukan hanya berhasil membangun usaha, tapi juga menemukan kebahagiaan sejati. Harga diri, kesuatan dan kebanggaan pada diri sendiri. Di malam hari, setelah anak-anak tertidur di rumah baru mereka, Anissa duduk di balkon. Ia menatap langit gelap, bintang-bintang berkelap-kelip di kejauhan. Ia tersenyum tipis, hati damai. Semua luka yang dulu terasa menyakitkan kini berubah menjadi kekuatan. Dari luka, aku belajar. Dari pengkhianatan aku tumbuh. Dan dari keterpurukan aku menemukan cahaya, gumamnya pelan. Ini bukan hanya kemenangan. Ini adalah hidup yang aku pilih sendiri. Anissa tahu, perjalanan hidupnya akan terus berjalan. Tantangan baru pasti akan datang. Tapi kini ia siap menghadapi dunia dengan kepala tegak, hati tegar, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dari istri yang terhina, ia menjadi wanita yang tangguh, pengusaha sukses, dan ibu yang penuh cinta. Ia tidak hanya menang atas orang yang pernah menginjaknya, tapi ia menang atas dirinya sendiri. Malam itu, di rumah baru yang hangat, tawa anak-anak mengisi ruangan. Anissa tersenyum, menatap mereka, dan merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia telah menemukan puncak kemenangan, bukan karena membalas dendam, tapi karena keberanian, kerja keras, dan keteguhan hati. Dan dengan itu, kisah Anissa, ibu yang pernah terhina, kini bangkit menjadi wanita kuat, berakhir dengan damai, hangat dan penuh inspirasi, dan penuh inspirasi, dan penuh inspirasi, dan penuh inspirasi, dan penuh inspirasi.